Ada pertanyaan, Bu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, izin bertanya dari jamaah ibu-ibu. Yang pertama, bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang sudah tiada? Sudah? Yang sudah tiada. Nah. Yang kedua, apakah ridhonya orang tua yang masih hidup dengan orang tua yang sudah tiada sama dikumpulkan? Mungkin cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatun aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'u lah." Maka dalam hadis ini Rasulullah bersabda, jika ibnu Adam meninggal maka semua putus kebaikan kecuali satu, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Anda wakafkan tanah kepada pondok pesantren untuk bangun masjid ataupun untuk bangun musola ataupun bangun tempat kebaikan. Anda infakkan harta benda untuk bangun pondok pesantren, bangun masjid. Ini sedekah jariyah yang mengalir terus pahalanya sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang manfaat. Anda mengajarkan ilmu kepada orang, lalu dia mengajarkan terus, punya murid mengajarkan terus, maka ini adalah ilmu yuntafa'u bihi. Atau Anda bangun pondok pesantren, bantu pondok pesantren, di situ orang-orang belajar Al-Qur'an, belajar ilmu agama, lalu dia mengajarkan kepada penjuru dunia, penjuru masyarakat. Meskipun Anda tidak mengajarkan, tapi Anda sebab orang itu bisa belajar, Anda dapat pahala au ilmin yuntafa'u bihi. Kemudian yang terakhir, apa kata Nabi Muhammad? Awaladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Nabi Muhammad menyebut anak soleh. Jadi kalau bukan anak soleh nggak mungkin mendoakan. Jadi jelas Rasulullah menyebut apa? Awaladin soleh, bukan awaladin yad'ulah, enggak. Tapi Nabi Muhammad disebutkan awaladin soleh, yang ingat orang tuanya itu adalah apa? Yang mendoakan kedua orang tua. Sehingga para ulama mengatakan ciri daripada anak soleh itu bukan di saat orang tuanya masih hidup dia datang, dia berbakti. Kemungkinan saja ada tujuan untuk mendapatkan warisan. Tapi setelah meninggal, ini murni ikhlas. Diketahui dia anak soleh atau bukan anak soleh. Dia mendoakan orang tuanya, dia datang ke kuburannya, membaca yasin, membaca tahlil, pahalanya untuk orang tuanya. Itu menunjukkan dia anak soleh, karena nggak ada tujuan apalagi. Tapi kalau orang tua masih hidup, tujuannya kadang minta harta benda, minta ini, minta warisan. Kalau saya dekat dengan orang tua nanti pasti saya dapat paling banyak nanti. Nah, ada tujuan. Nah itu. Jadi berbakti bagaimana? Ya tadi, awaladin sholihin yad'u lah, mendoakan orang tua, atau kita mensodakokan sesuatu pahalanya diberikan kepada orang tua, atau kita mengajak orang baca Al-Quran, khutmul Quran, baca yasin, pahalanya untuk orang tua, atau dalam bahasa fuqaha dengan sebutan ihda'us thawab, menghadiahkan pahala. Nah ini satu ketika sering saya sampaikan, apa dalilnya? Satu ketika Rasulullah SAW melewati satu perkampungan, lalu Rasulullah berhenti. Kemudian ditanya oleh para sahabat Nabi, ya Rasulullah kenapa berhenti? Ya, ini ada dua kuburan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak melakukan dosa besar, tapi mereka itu diantara mereka ada yang tidak tahu caranya beristinja, istinja dengan cara yang tidak benar, sehingga disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah memerintahkan untuk mengambil pelapa kurma, ya, ditancapkan di atas kuburan. Lalu Rasulullah mengatakan, selama pelapa kurma ini masih basah, maka orang yang ada di kuburan ini akan diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama kita, para kiai kita, kalau ke kuburan bawa kembang, karena di Arab nggak ada kembang, yang ada hanya pohon kurma. Tapi tujuannya sama, satu, selama masih basah Allah meringankan siksaan orang yang di kuburan ini.
Kemudian para ulama mengatakan kalau pelapa kurma saja bisa meringankan siksaan orang yang ada di atas kuburan, bagaimana dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana dengan bacaan tahlil? Wahada mim babil aula, dan ini lebih lebih memberikan lebih meringankan siksaan orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Sehingga ulama-ulama kita, para kiai kita kadang mengadakan khatmul Quran, kadang membaca tahlil, membaca yasin yang pahalanya diberikan untuk kedua orang tua, boleh. Atau Anda sedekah, pahalanya untuk orang tua, boleh, nggak apa-apa. Atau Anda setiap sholat Anda doakan, itu adalah bentuk daripada anak yang saleh.